daripada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nabi menyuruh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya untuk bertakwa dan berakhlak yang mulia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu alayki bi taqwallahi azza wa jalla wa rizqi, fa inna rizqa lam yaku fi syai'in qattu illa zanah wa lam yanza' atau walam yunza' min syai'in qattu illa syana. Jadi Nabi itu selalu membimbing keluarganya. Menyuruh keluarganya itu yang pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar istri-istrinya ini untuk melakukan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Aisyah, wahai Aisyah, Nabi SAW bersabda, hendaknya kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada Allah. Sebab dan hendaknya engkau menjadi orang yang lemah lembut. Segala sesuatu berlakukan dengan lemah lembut, dengan bagus, dengan akhlak. Tidaklah kelembutan itu engkau lakukan pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasi dan menyempurnakannya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu atau suatu perkara dilakukan tanpa kelembutan, ya, maka melainkan akan menjadikan perkara itu tadi menjadi jelek, menjadi cacat, menjadi kurang. Jadi termasuk juga di dalam pembentukan karakter. Ada satu orang misalkan dia masaknya dengan hati-hati, masaknya dengan tidak tergesa-gesa, pelan-pelan, lemah lembut, kira-kira gimana? Pasti enak. Pasti enak, tidak mungkin tidak enak. Tapi kalau seandainya tidak dengan lemah lembut, masak ngasal, bikin roti ngasal, bikin cake ngasal, apa saja pokoknya asal tabur cemplung plek itu gimana itu seperti itu? Cacat enggak kira-kira? Pasti akan bikin cacat, pasti akan menjadikannya kurang. Syana akan. Ada orang sudah dekat dengan kita, atau dekat dengan Anda, atau keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, pegawai Anda, murid Anda, atau siapapun. Anda perlakukan untuk mendidik dia itu tegas, lemah lembut, tegas, lemah lembut. Itu dia takut, dia akan sungkan. Tapi kalau tiap hari, lalu jadi katanya orang itu ada futur wal ghada wal asya ghadab. Dia ini sarapan, makan siang, makan malamnya apa? Marah. Titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk, sedikit ngamuk, sedikit. Kira-kira gimana? Tidak akan bertahan itu keluarga. Anaknya tidak akan cocok sama dia. Pasti akan apa? Akan melawan. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kasih pesan, kamu takut sama Allah. Maka kalau orang takut kepada Allah, dia akan perlakukan segala sesuatu itu dengan lemah lembut. Sama pakaian harus lemah lembut. Kita punya pakaian, kita taruh geratakan asal, kita lempar, ya, tidak akan berumur panjang. Makanya Nabi SAW itu menyuruh, hei kamu, kalau punya pakaian atau punya sarung, jangan sampai di bawah mata kaki, jangan gelember. Kenapa? Satu, akan merusak, tidak akan bertahan lama, mengotori. Itu kalau bagi laki-laki.
Paham tak? Hah? Kalau perempuan meskipun sampai di bawah mata kaki enggak masalah. Lu nyapu jalan enggak masalah. Kenapa? Karena di zamannya Nabi perempuan enggak keluar rumah. Kalau punya baju pun bajunya itu juga terbatas. Jadi mumpung kelambi ini gak sepiro, yang baju luarnya itu tidak seberapa menampakkan kebagusan, maka dia tidak akan pamer-pamer ketika di luar. Paham ya? Tapi kalau untuk laki-laki, dikarenakan kaum laki-laki ini nanti kalau banyak baju, ya, banyak pakaian, terlalu mubadzir, mana ada duitnya, mana ada kekayaannya, uangnya akan habis semuanya. Apa akhirnya? Ya sudah, sama Nabi SAW disuruh angkatlah di atas mata kaki. Kenapa? Karena itu satu bisa lebih bersih, dan yang kedua bisa merawat abqahu, kata Nabi SAW. Ini bisa merawat sarungmu. Kalau gamis ini bisa merawat gamismu. Jadi harus diperlakukan lemah lembut. Rumah tangga apa saja, maka sampai kelembutannya Nabi SAW ini dirasakan, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahkan kepada hewan-hewan. Jadi ada satu ayam peliharaan Sayyidatuna Aisyah, ada 2 atau 3. Ini kalau Nabi SAW tidak ada di rumah, ayam ini pencilaan. Ayam pencilaan rumahnya Nabi itu kayak apartemen gitu loh, kayak kamar syugo. Ya cuma ada kamar, ada dapur. Sudah itu toh, kecil, berapa kali berapa, tidak besar. Raudhah itu berapa besar? Tidak, sedikit kecil, ya sudah itu. Dan itu semuanya satu bagian punyanya Sayyidatuna Aisyah, sebelahnya lagi istrinya lagi, 9 itu jajar di situ di Raudhah itu semuanya. Pucuk sampai pucuk. Hujratus Syarifah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini kalau Nabi nggak ada, ini bikin gaduh ayam-ayamnya. Naik sana, wah, sumpek Sayyidatuna Aisyah. Ya, lihatnya mau dibelai ayam ini. Tapi idza tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bab, kalau Nabi sudah ngetuk pintu, ayamnya ini duduk kayak tentara siap gitu. 3 ayam ini siap, tentram gitu, tak gerak belas sama sekali. Nabi di rumah, ayamnya tenang. Begitu keluar rumah, waduh, balik jadi ayamnya lagi. Nah ini Sayyidina Rasulullah. Nah ini jadi disuruh. Nah kita tuh harus bilangi istri-istri kita supaya untuk memperlakukan segala sesuatu dengan lemah lembut. Misalkan ngerawat sepeda motor, dia butuh sing lemah lembut. Jebol sepeda motor kayak geratak, ya apa gitu. Punya mobil geratak. Ya. Kita itu disuruh untuk menjaga kelembutannya istri melebihi daripada kita menjaga kelembutannya mobil. Kan motormu berat titik kepikiran ya. Ada orang mobilnya berat kepikiran. Istrinya perasaannya berat, tersakiti dan lain sebagainya, tidak pernah kepikiran. Terus wae, terus wae. Tidak gitu Rasulullah SAW, tidak gitu. Dan Nabi SAW mendidik istri-istrinya itu untuk berlemah lembut, pelan-pelan. An Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyatu irfiqi, wahai Aisyah urfuqi, lemah lembutlah, pelan-pelanlah mengerjakan sesuatu. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifiq." Allah kalau berkehendak kebaikan kepada salah satu rumah, kepada salah satu keluarga, kepada salah satu rumah tangga, Allah akan nunjukkan keluarga yang ada dalam rumah itu pada pintu atau jalan untuk berbuat lemah lembut. Ngomongnya halus sama suami, suaminya ngomong sama istrinya halus, ngomong sama anaknya halus. Kadang kita di dalam rumah sebutan binatang itu keluar semuanya. Kurang ajar ini ya, deng. Dipisui kabeh anake. Dak becus, dak ini dan lain sebagainya.
Tidak begitu. Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Jadi Sayyidina Rasul SAW menyuruh urfuqi. Ya. Nah terus karena istri ngambek, ya itu cari cara, ya apa sih cek senyuman. Jangan dengan engkau katakan saya sudah keluarkan duit, ini sudah saya lamar, ini sudah saya nikahi, ya. Sudah saya belikan baju, sudah saya belikan ini. Jangan. Perempuan tidak bisa digitukan. Anda mengeluarkan gitu semuanya adalah kewajiban Anda. Ya, kewajiban adalah untuk menafkahi dia. Adapun bonus-bonus yang lain itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau inti niatkan dengan niat yang baik, insya Allah juga akan menjadikan istri menjadi lebih baik. Kadang ditukokno handphone, ya, gak tahu nyekel telepon, ditukokno handphone sing anyar, akhirnya dolenan. Sebelum engkau belikan handphone, dolenan iku inti. Kamu yang jadi mainannya istrimu. Nah, sekarang sudah ada ini, scroll, keren. Adzan hayya 'ala shalah gak ngerti, ngaji gak ngerti, ini gak ngerti. Siapa yang salah? Ya yang salah yang nyediain, yang ngasih masdarnya, yang jadi providernya. Siapa? Ya kita sendiri, duit kita sendiri. Makanya kalau itu sudah terjadi di dalam rumah tangga, jangan dikasih kata-kata kasar. Karena kenapa? Orang yang lagi asyik gak mau dikasari. Maunya diperhatiin dulu, digiring pelan-pelan gitu loh. Tak kuat, gak betah, ya sabar dulu. Pahalanya besar. Jihad, mendidik anak, mendidik istri dengan baik, dengan lemah lembut adalah jihad yang untuk zaman sekarang bahkan melebihi daripada orang ngajar di luar atau bilangi muridnya. Atau antara suami itu ngajar pondok sama ngajar di orang rumahnya, lebih bagus untuk zaman sekarang ini apa? Ngajar orang rumahnya. Saya bukan alim, nggak perlu jadi alim. Kan sekarang ini informasi takwa, informasi iman, informasi tauhid, informasi akhlak kan sampai dapat terus share-sharannya ya. Kumpulkan kayak jangan majelis resmi, lagi duduk-duduk kayak lagi makan, kayak lagi apa, kayak ceritain sedikit healing, ya kan? Nggak harus alim, nggak harus punya nggak harus. Yang penting engkau tidak pelit untuk menyampaikan kebaikan kepada istri. Engkau tidak tidak pelit menyampaikan kebaikan kepada anak. Enggak bisa langsung nurut. Alhamdulillah, justru ketika ada yang enggak nurut, ada yang agak ngelawan dan lain sebagainya, di situ biasanya dia itu cari perhatian. Begitu sudah inti poles perhatianmu kepada dia yang bagus, ya cari belajar, enggak apa-apa. Nanti dengan pengalaman bisa. Ini kok tidak enak ya? Ternyata nikah itu tidak enak ya. Harus kedepan. Ya iya makanya. Perjuangan selamanya. Makanya separuh ajaran agama, separuh agamamu sempurna dengan engkau nikah dengan pasangan istrimu. Kenapa? Karena engkau terus mulazim, engkau mendampingi dia dengan penuh kesabaran. Begitu juga dia separuh agamanya juga sempurna separuhnya. Kenapa? Karena dia tidak ada kepinginan untuk berzina, insyaallah, dan kamu juga tidak akan ada kepinginan yang lain. Nah, jadi karena itu as-sabr ini juga perlu, terutama dengan apa? Kata-kata yang baik. Nah, ya. Makanya kalau kita lihat di kemarin yang pernah kita ceritakan di sini, bagaimana Nabi SAW, istrinya mau naik di atas onta, Nabi mudun, Bang. Nabi itu nunduk ke bawah gini. Ayo naik otak kakiku. Ayo. Kon. Ayo lah munggah. Kon telat tak tinggal kon. Nabi jadi kalau ketika Sayyidatuna Sofia akan menaiki onta, Anas mengatakan saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahwilaha wara'ahu bi'aba'atin. Nabi nutupi istrinya itu dengan satu kayak mantel gitu, dinginnya tutupi.